Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi yang berjudul sarana berpikir ilmiah, bahasa dan logika. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Berpikir merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian gerakan pemikiran dalam mengikuti jalan pemikiran tertentu yang pada akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Induksi adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat umum ditarik dari pernyataan-pernyataan atau kasus-kasus yang bersifat khusus. Sedangkan deduksi ialah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat khusus ditarik dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Tanpa penguasaan sarana berpikir ilmiah, kita tidak akan dapat melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah yang baik. Mempunyai metode tersendiri yang berbeda dengan metode ilmiah dalam mendapatkan pengetahuan, sebab fungsi sarana berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari sarana berpikir ilmiah adalah: 1. Sarana berpikir ilmiah bukanlah ilmu, melainkan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmu. 2. Tujuan mempelajari metode ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penilaian ilmiah secara baik. Suatu kesimpulan atau pengetahuan akan benar apabila premis mayornya benar, 2. Premis minornya benar, dan 3. Cara penarikan kesimpulannya pun benar. Induksi berkaitan dengan empirisme, yakni paham yang memandang fakta yang ditangkap oleh pengalaman manusia sebagai sumber kebenaran. Sementara itu deduksi berkait dengan rasionalisme, yaitu paham yang memandang rasio sebagai sumber kebenaran. Dengan demikian, berpikir ilmiah atau metode keilmuan merupakan kombinasi antara empirisme dan rasionalisme. Sarana berpikir ilmiah pada dasarnya ada 3, yaitu bahasa ilmiah, logika dan matematika, dan logika dan statistika. A. Bahasa. Bahasa memegang peranan penting dalam suatu hal yang lazim dalam hidup dan kehidupan manusia. Kelaziman tersebut membuat manusia jarang memperhatikan bahasa dan menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa, seperti bernapas dan berjalan. Menurut Ernest Cassirer, sebagaimana yang dikutip oleh Jujun, bahwa keunikan manusia bukanlah terletak pada kemampuan berpikir, melainkan terletak pada kemampuan berbahasa. Bahasa diperlukan manusia atau sebagai fungsi alat komunikasi atau fungsi komunikatif dan alat budaya yang mempersatukan manusia yang menggunakan bahasa tersebut dan fungsi kohesif. Di dalam fungsi komunikatif terdapat 3 unsur dalam bahasa yang digunakan untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut, yaitu perasaan, unsur emotif, sikap, unsur efektif, dan buah pikiran atau unsur penalaran. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh ketiga unsur tersebut. Komunikasi ilmiah bertujuan untuk menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan. Kekurangannya terletak pada 1. Peranan bahasa yang multifungsi, artinya komunikasi ilmiah hanya menginginkan penyampaian buah pikiran atau penalaran saja, sedangkan bahasa verbal harus mengandung unsur emotif, afektif, dan simbolik. Arti yang tidak jelas dan eksak yang dikandung oleh kata-kata yang membangun bahasa. Konotasi yang bersifat emosional. Aliran-aliran dalam bahasa filsafat ada 2, yaitu filsafat modern adalah yang menyatakan bahwa kebanyakan dari pernyataan dan pertanyaan ahli filsafat timbul dari kegagalan mereka untuk menguasai logika bahasa. 2. Filsafat analitik, yaitu bahasa bukan saja sebagai alat bagi berpikir dan berfilsafat, tetapi juga sebagai bahan dasar dan dalam hal tertentu merupakan hasil akhir dari filsafat. Untuk menelaah bahasa ilmiah, perlu dijelaskan tentang penggolongan bahasa. Ada 2 penggolongan bahasa yang umumnya dibedakan, yaitu bahasa alamiah dan bahasa buatan. Bahasa alamiah yaitu bahasa sehari-hari yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tumbuh atau pengaruh alam sekelilingnya. Bahasa alamiah dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu bahasa isyarat, yaitu bahasa ini dapat berlaku umum dan dapat berlaku khusus.
dan bahasa biasa, yaitu bahasa yang digunakan untuk pergaulan sehari-hari. Kedua, bahasa buatan adalah bahasa yang disusun sedemikian rupa berdasarkan pertimbangan akar pikiran untuk maksud tertentu. Bahasa buatan dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa istilah. Bahasa ini rumusnya diambil dari bahasa biasa yang diberi arti tertentu. Misal demokrasi, demos demokratis, dan bahasa artifisial. Murni bahasa buatan atau sering juga disebut dengan bahasa simbolik. Bahasa berupa simbol-simbol sebagaimana yang digunakan dalam logika dan matematika. Dalam bahasa ini tidak ada bentuk kiasan yang mengaburkannya. Misalnya A sama dengan B dan seterusnya. Bahasa artifisial. Yang kedua yaitu bahasa artifisial. Mempunyai dua macam ciri-ciri, yaitu pertama tidak berfungsi sendiri, kosong dari arti. Oleh karena itu dapat dimasuki arti apapun juga. Kedua, arti yang dimaksud dalam bahasa artifisial ditentukan oleh penghubung. Perbedaan bahasa alamiah dan bahasa buatan adalah sebagai berikut. Satu, bahasa alamiah antara kata dan makna merupakan satu kesatuan utuh atas dasar kebiasaan sehari-hari, karena bahasanya secara spontan, bersifat kebiasaan, intuisif, bisikan hati dan pernyataan langsung. Sedangkan bahasa buatan antara istilah dan konsep merupakan satu kesatuan bersifat relatif dan dasar pemikiran akal, karena bahasanya berdasarkan pemikiran sekehendak hati dan pernyataan tidak langsung. Dari uraian di atas dapat dirumuskan bahwa bahasa buatan yang diciptakan dengan demikian bahasa ilmiah dapat dirumuskan bahwa bahasa buatan yang diciptakan para ahli dalam bidangnya dengan menggunakan istilah-istilah atau lambang-lambang untuk mewakili pengertian-pengertian tertentu. Bahasa ilmiah inilah pada dasarnya merupakan kalimat-kalimat deklaratif atau suatu pernyataan yang dapat dinilai benar atau salah, baik menggunakan bahasa biasa sebagai bahasa pengantar untuk mengkomunikasikan karya ilmiahnya. Ciri-ciri bahasa ilmiah yaitu ada tiga, yaitu informatif, reproduktif atau intersubjektif, dan antiseptik. Informatif berarti bahwa bahasa ilmiah mengungkapkan informasi atau pengetahuan. Informasi atau pengetahuan ini dinyatakan secara implisit dan jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Maksud ciri reproduktif adalah bahwa pembicara atau penulis menyampaikan informasi yang sama dengan informasi yang diterima oleh pendengar atau pembacanya. Menurut Kemeny, antiseptik berarti bahwa bahasa ilmiah itu objektif dan tidak memuat unsur emotif. Kendati pun pada kenyataannya unsur emotif itu sulit dilepaskan dari unsur informatif. B. Logika. Logika secara etimologi diturunkan dari kata sifat logika dari logike dari bahasa Yunani kuno yang berhubung dengan kata logos yang artinya pertimbangan akal pikiran. Logika disebut logike atau ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui kecakapan, mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan kata masuk akal. Logika adalah cabang filsafat tentang berpikir. Logika membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dengan aturan-aturan tersebut dapat mengambil kesimpulan yang benar. Dengan mengetahui cara atau aturan tersebut dapat menghindari diri dari kesalahan dalam mengambil keputusan. Manusia walaupun belum mempelajari hukum-hukum akal dan kaidah-kaidah ilmiah, namun praktis sudah dapat berpikir dengan teratur. Akan tetapi bila manusia memikirkan persoalan-persoalan yang lebih sulit, maka seringlah dia tersesat. Macam-macam logika. Logika pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu logika alamiah dan logika ilmiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. Logika ilmiah yang memperhalus, yaitu mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan azas-azas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertarungan logika ilmiah, inilah akal budi dapat bekerja dengan tepat
lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksud untuk menghindarkan kesesatan, paling tidak dikurangi. Cara berpikir logis pengetahuan ilmiah, yaitu ada dua, yaitu logika deduktif. Yang pertama logika deduktif, khususnya logika deduktif, khususnya logika tradisional, bermula dari zaman Yunani kuno sekitar abad ke-3 sebelum Masehi. Logika ini memproses pemikiran baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan atas pernyataan umum yang sudah lebih dahulu diketahui. Pernyataan yang berisi sesuatu yang sudah diketahui disebut pernyataan umum yang sudah lebih dahulu diketahui. Untuk yang kedua yaitu logika induktif. Berbeda dengan logika deduktif, logika induktif memproses pengetahuan berdasarkan fakta-fakta khusus yang diperoleh dari pengetahuan indrawi yang diperoleh melalui pengamatan dari sejumlah fakta atas gejala khusus. Itu ditarik kesimpulan umum berupa pengetahuan yang baru yang berlaku untuk sebagian atau keseluruhan gejala tersebut. Jadi arah pemikiran bergerak dari data yang bersifat khusus kepada kesimpulan yang bersifat lebih umum. Logika induktif seperti itu diantaranya dilakukan dalam analisis statistik yang menggunakan data kuantitatif sebagai dasar penarikan kesimpulan, dan dalam analisis data kualitatif yang menggunakan data yang bersifat verbal. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Matematika dan statistika. Matematika merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan, baik dari hal yang mudah maupun hal yang susah. Terdapat 3 peranan matematika dalam pengembangan ilmu, yaitu matematika sebagai bahasa, matematika sebagai deduktif, matematika sebagai ilmu alam, dan ilmu sosial. Matematika sebagai bahasa merupakan suatu alat komunikasi di mana dia terdapat kelemahan karena tidak semua pernyataan itu dapat dilambangkan dengan bahasa. Matematika ini memiliki peran penting dalam hal ini karena dengan matematika sifat kabur, majmu, dan emosional itu dapat dihilangkan. Dan lambang-lambang matematika bersifat artifisial, dalam arti baru memiliki arti setelah diberikan makna kepadanya. Matematika sebagai deduktif dalam menyimpulkan sesuatu itu didasarkan pada empiris, yaitu kenyataan yang kebenarannya telah ditentukan. Matematika sebagai ilmu alam dan ilmu sosial dalam penggunaan lambang-lambang dan simbol-simbol dalam perhitungan, pengukuran, dan penelaah berbagai gejala alam dan sosial yang menghasilkan suatu teorema. Untuk statistika merupakan sekumpulan metode untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam keadaan yang tidak menentu. Dalam statistika, cara berpikir induktif. Dalam penilaian induktif itu meskipun premisnya benar dan prosedur penarikan kesimpulannya sah, itu belum tentu benar. Namun kesimpulan itu mempunyai peluang untuk benar karena dalam suatu kesimpulan secara induktif itu berdasar pada banyaknya kasus yang dihadapinya, dan terdapat beberapa langkah yang dipergunakan dalam kegiatan ilmiah, yaitu observasi, hipotesis, ramalan, dan pengujian kebenaran. Moralitas ilmu pengetahuan. Di sini moralitas ilmu pengetahuan dibagi menjadi 3. Yang pertama, tanggung jawab ilmuwan. Yang kedua, ilmu bebas nilai atau tidak. Dan yang ketiga, moralitas ilmu pengetahuan itu sendiri. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang tanggung jawab ilmuwan. Ilmu menghasilkan teknologi yang diperagakan masyarakat. Penerapan ilmu di masyarakat juga menjadi keberkahan bagi masyarakat dan dapat mengubah peradaban bagi manusia. Tetapi juga bisa menimbulkan bencana bagi manusia apabila menyalahgunakan hasil karya para ilmuwan. Disinilah pemanfaatan dan teknologi perlu diperhatikan sebaik-baiknya. Nah,
dihadapkan masalah moral dan akses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak, maka para ilmuwan bisa dinobatkan sebagai dua golongan pendapat. Ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik secara ontologis maupun aksiologis. Dalam hal ini, ilmuwan hanya bisa menemukan penemuan terserah mau dipakai oleh para pengguna yang bersifat positif maupun negatif. Ilmu itu sifatnya netral. Dan di sini tanggung jawab ilmuwan terhadap masa depan kehidupan diantaranya yang pertama, ilmu adalah berkembang secara pesat dan makin esoterik, sehingga para ilmuwan mengetahui akses-akses yang mungkin terjadi bila terjadi penyalahgunaan hasil karya para ilmuwan. Dan yang terakhir, ilmu telah berkembang sedemikian rupa di mana terdapat kemungkinan bahwa ilmu dapat mengubah manusia dan kemanusiaan yang paling hakiki, seperti pada kasus revolusi genetika dan teknik pembuatan sosial. Dan yang kedua, mengenai ilmu bebas atau tidak. Yang pertama, ilmu bebas nilai. Ilmu bebas nilai menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Ilmu secara otonom tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Bebas nilai bersifat semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmiah harus disadarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Ilmu menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu itu sendiri. Dan yang kedua, ilmu tidak bebas nilai, yang artinya memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai yang harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir mengenai moralitas ilmu pengetahuan. Manusia sebagai manipulator dan artikulator dalam mengambil manfaat dalam ilmu pengetahuan, dalam psikologi dikenal dengan konsep diri. Ketika memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis, mereka dapat saja hanya memfungsikan ID, sehingga dapat dipastikan bahwa manfaat pengetahuan diarahkan untuk hal-hal yang destruktif. Misalnya dalam pertarungan antara ID dan ego, di mana ego kalah sementara superego tidak berfungsi optimal. Maka tentu atau juga hawa nafsu angkara murka yang mengendalikan tidak menjatuhkan manusia dalam pilihan memanfaatkan ilmu pengetahuan amatlah nihil. Kebaikan yang diperoleh manusia atau masalah mungkin kehancuran. Kisah dua kali, yakni Perang Dunia, kerusakan lingkungan, penipisan lapisan ozon adalah pilihan ID dari kepribadian manusia yang mengalahkan ego maupun superegonya.